Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Kita sudah bersama dengan Baginda Jopo Montro. Kita akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kita seringkali mendengar orang itu berkata tentang kaki towok, nyai towok. Jadi saya mohon jenengan terangkan kaki towok dan nyai towok itu sebenarnya ada atau tidak dan wujudnya itu seperti apa, Pak? Semua bangsa halus punya nama, itu sebenarnya yang menamakan adalah manusia. Jadi ada nama genderuwo, ada nama wowo, ada nama banaspati, ada nama yaitu kuntilanak, ada nama pocong dan sebagainya. Semua itu yang menamakan adalah manusia sendiri. Bahkan ada lagi sosok bangsa halus yang mana mereka juga disebut oleh nenek moyang kita yang diberi nama yaitu kaki towok dan nyai towok. Kaki towok dan nyai towok itu sebenarnya juga bangsa makhluk halus yang mana biasanya dari nenek moyang kita mereka biasa menghuni di pawunan atau di luangan atau di panggenen. Sehingga orang tua dulu apabila mengadakan resepsi di dalam panggenen atau luangan atau pawunan pasti diberikan sajian-sajian agar tidak mengganggu pada mereka-mereka yang sedang memasak. Ya, kesimpulannya kaki towok, nyai towok merupakan bangsa halus yang mana mereka sering mengganggu pada orang-orang yang masak. Ada cerita sekitar tahun 1994 ada orang yang mengadakan mantu atau mengadakan upacara resepsi yang besar-besaran. Pada saat tamu yang datang yang sangat banyak sekali, kami didatangi seseorang yang mana mereka perwakilan daripada yang punya hajat. Mereka mengatakan bahwa sejak pagi hingga siang apa yang ada di situ termasuk nasi dan sebagainya busuk atau basi, sehingga mereka sangat heran sekali. Kemudian membuat geger di dalam satu dapur atau satu ruangan itu, hingga yang punya rumah juga kebingungan karena tamunya yang banyak sekali tidak bisa menyajikan makanan yang lezat, sehingga orang-orang yang bertamu itu setiap makan hanya satu sendok saja sudah tidak diteruskan. Ternyata setelah dirasakan, ternyata semua yang ada di menu-menu makanan basi semua, tidak ada yang tidak basi. Sehingga mereka mencoba lagi, memasak lagi yang baru, dan mereka juga menanak nasi yang baru lagi. Pada saat nasi sudah matang, kemudian ditumpahkan kepada tempat wadah, ternyata pada saat itu panas sekali, tetap melenyok, tetap basi, tetap mampu, hingga semua heran sekali. Kemudian saya diminta untuk menghadiri di acara pernikahan itu. Saya dijemput. Kemudian di perjalanan saya bingung sekali karena saya tidak punya mantra japa atau doa-doa yang dipergunakan untuk yaitu menyelesaikan hal makanan yang basi atau makanan yang mampu. Sehingga saya sangat bingung sekali. Tapi di benak saya pernah diberitahu oleh nenek saya bahwa katanya nenek moyang kita atau mbah saya mengatakan bahwa penjaga pawunan atau dapur itu diberi nama kaki towok dan nyai towok. Konon katanya kaki towok, nyai towok itu berwajah yang sangat menyeramkan. Mereka laki-laki dan perempuan, mereka satu pasangan yang mana mereka selalu berkeliaran di tempat-tempat masakan. Itu ada tidak kita tidak tahu. Yang jelas saya hanya mengikuti apa saran daripada nenek saya. Kita bingung sekali pada saat kita disambut yang punya rumah, ditunjukkan bahwa jajan semua yang ada di ruang tamu, termasuk di dapur, masakan-masakan, sayuran, rawon, soto, nasi, semua basi semua. Terus kemudian saya memerintahkan agar memasak lagi atau menanak nasi lagi. Kemudian si pemerintah membantah karena ini semua baru saja memasak, karena tadi sudah diperintahkan untuk mencoba masak yang baru lagi, tapi ternyata setelah ditumpahkan masakan itu tetap basi. Sehingga saya bingung sekali. Spontan saya kemudian mengangkat kaki saya yang kiri, kemudian saya dorong kayu yang dipakai untuk panggenen. Saya hanya membaca amalan Bismillahirrahmanirrahim. Kaki towok, nyai towok, jeung siro ojo ganggu marang anak Adam. Langsung kayu saya dorong, terus kemudian saya memerintahkan untuk memasak lagi. Saya nanti sekitar 1 atau 2 jam di situ. Setelah ditumpahkan yang ternyata masakan itu tidak basi, kemudian kue-kue yang ada di lahan depan atau di ruang depan atau di ruang tamu
saya suruh untuk mengambil dan diganti kue-kue yang baru, saya suruh untuk beli ke pasar, kemudian saya juga masuk ke kamar, misalkan jenang dan sebagainya, itu saya lihat tidak mampu, saya persilakan untuk menyajikan ke orang depan. Sambil menyajikan, kemudian para preman juga membuat dengan kue-kue yang baru, misalkan seperti Nogosari, misalkan seperti Wajib dan sebagainya, agar segera cepat untuk bisa disajikan karena nanti malam masih ada pertemuan manten. Setelah saya tunggu ini sampai 2 jam, ternyata tidak ada hal yang basi atau yang mampu, baru saya minta pamit atau minta pulang. Ada lagi kejadian yang mana itu adalah teman saya sendiri, tentang yaitu Kaki Towok dan Nyai Towok. Pada saat teman saya mengadakan mantu, mengadakan prosesi manten, kemudian mereka melaksanakan dengan sempurna, tidak ada halangan satupun, namun mereka menginginkan agar mereka mendapatkan uang yang besar melalui dengan yaitu togel. Pada saat itu masa-masanya sehingga masih ramai-ramainya perjudian, sehingga mereka ingin mencari togel yaitu dengan bantuan yaitu sosok bangsa halus yaitu Kaki Towok, kemudian kakinya dimasukkan ke lowongan, kemudian mereka tidur yang niatnya mereka ingin cari nomor. Ketika mereka menjelang tidur, mereka pun sudah mulai tidak nyaman dan sudah mulai ketakutan. Kemudian mereka setengah tidur dan setengah tidak, mereka ketakutan dan menjerit-jerit karena mereka ditunjukkan di paujuti berbentuk seorang perempuan dan seorang kakek yang berwajah menyeramkan dan kuku-kuku jemarinya yang sangat panjang-panjang sekali seperti ini, seperti menikam teman saya. Mereka menjerit teman saya yang bernama Pak Sumari yang berada di daerah kota Kediri. Sehingga apabila kita pelajari atau kita renungkan, walaupun itu hanya merupakan tahayul atau merupakan hal-hal ilusi, ternyata yang namanya Kaki Towok dan Nyai Towok apabila diyakini, bangsa halus itu juga mewujudkan seperti halnya bangsa yang mengerikan. Jika kesimpulan, kalau ada pertanyaan Mbak Lulu, apakah ada yang namanya Kaki Towok Nyai Towok, bentuknya seperti apa? Kita belum pernah mengetahui wajahnya, namun hanya teman kami yang pernah diberi pewujudan seperti manusia biasa, manusia yang tua, rambutnya putih dan wajahnya yang sangat mengerikan dan memiliki jemari dan kuku-kuku yang panjang, sehingga seperti menikam ini teman saya langsung menjerit. Nah, kisah-kisah Kaki Towok Nyai Towok dan hanya isu belaka, namun kenyataannya dari teman saya pun juga pernah membuktikan, dan saya pun juga pernah membuktikan, walaupun saya belum pernah mengenal dan belum pernah menjumpai sosok yaitu bangsa halus Kaki Towok Nyai Towok. Pada saat orang yang mantu itu nasinya basi busuk semua, seketika kaki kiri saya saya dorong yaitu panggilan untuk kayu di pawunan, saya dengan membunyikan dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim, Kaki Towok Nyai Towok ojo ganggu anak Adam. Seketika itu saya perintahkan ahli tukang masak, kemudian setelah memasak tidak ada satu masakan pun yang basi, yang sehingga kesimpulannya bahwa bangsa halus itu ada, dan nama Kaki Towok Nyai Towok itu yang memberi nama adalah manusia, yang memberi nama adalah nenek moyang kita. Hingga banyak sekali nama-nama bangsa halus yang dinamakan oleh nenek moyang kita, seperti yaitu Pocong, Wedon, kemudian Banaspati, Tuyul dan sebagainya. Itu yang memberi nama manusia, bukan sosoknya gitu. Sosoknya terserah saja dinamakan apapun silahkan. Jika mereka seperti bangsa halus atau bangsa jin, sehingga mereka tidak memiliki nama, yang memiliki nama adalah manusia. Sehingga kesimpulannya bahwa Kaki Towok Nyai Towok merupakan sosok bangsa halus yang mereka senangnya berkeliaran di tempat dapur, atau mereka yang menjaga di pangenen atau di lowongan, sehingga banyak sekali di keluarga kita atau di masyarakat kita apabila mengadakan resepsi pawunan pasti ada yaitu sajian atau sajen yang mana agar mereka memiliki hajat tidak terganggu. Ini percaya dan tidak saya kembalikan kepada anda semua. Yang penting kita hanya membeberkan tentang kebudayaan tradisi nenek moyang kita, adat-adat Jawa, yang mana kita pasti sering melihat bahwa jika kita datang ke rumahnya orang mantu, pasti di pawunan, apakah pawunan untuk jenang atau pawunan untuk adang, itu pasti ada sajinya. Memang seperti itu adanya nenek moyang kita yang perlu dimaklumi dan perlu dihormati. Sekian, terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah penjelasan dari Mbah Khalil Jawa Montro terkait dengan adanya sosok Nyai Towok dan Kaki Towok. Jadi kita membeberkan atau mengutarakan apa yang kita ketahui atau Mbah Kendil ketahui. Apabila Mbah Kendil memang tidak mengetahui, maka beliau tidak akan membicarakan di media seperti ini teman-teman. Sehingga inilah dari kami, semoga ini bisa menambah informasi atau bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Mbah Kendil ada tambahan yang lain? Sehingga apa yang kita sampaikan
yaitu atas pengalaman kita, sehingga kita tidak merekayasa, kita tidak menambah dan mengurangi. Memang itu adanya, sehingga kita pernah diundang untuk menyelesaikan masakan yang basi. Kemudian teman saya juga pernah, yaitu mencoba untuk tidur di Paunan Room, dan mereka juga dijumpai sosok-sosok Karito dan Nyai Towo. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kabeh nangge. Amin. Amin ya rabbal alamin.